Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Aina dengan NIM 1803006 dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan akan memaparkan kepada teman-teman terkait tutorial menyelesaikan permasalahan regresi linear sederhana. Nah, teman-teman, awal mulanya teman-teman bisa langsung buka aja aplikasi SPSS-nya, kemudian klik bagian variable view. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa variabel view-nya itu ada name X dan juga Y, teman-teman. Begitupun ada type, with, decimal, label, value, missing, column, align, neither, dan juga role-nya. Nah, ini merupakan salah satu yang harus diisi ketika kita mengoperasikan SPSS tersebut. Nah, ini adalah contoh soalnya, teman-teman. Jika X adalah pendapatan nasional dan Y adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan data yang seperti kita lihat, ada X dan juga ada Y ya teman-teman, yang harus teman-teman bedakan. Setelah itu adalah teman-teman bisa langsung salin saja data yang ada di soal tersebut kepada SPSS-nya. Nah, awal mulanya banget teman-teman bisa untuk ngeklik variable view dulu. Untuk variable view-nya kita isi label pendapatan nasional dan yang Y-nya adalah pengeluaran sesuai dengan soal. Begitupun dengan desimalnya 0, width-nya 8, kemudian value-nya non, dan kolomnya 8, align-nya adalah right, kemudian measure-nya adalah scale, dan role-nya adalah input, teman-teman. Kemudian setelah itu pindah kepada data view. Di bagian data view tinggal dimasukkan data dari soal tadi. Nah, seperti yang ada di soal, teman-teman, biar mudah bisa langsung dikopas saja, kemudian datanya disalin kepada data view yang ada di aplikasi SPSS. Kemudian, data tadi, teman-teman, setelah itu langkahnya adalah klik analyze, kemudian klik regression dan linear. Kemudian dipindahkan bagian pengeluaran konsumsi Y ke dependent karena memang itu adalah bebas, variabel bebas, dan pendapatan nasional X ke independent karena variabel terikat. Nah, ini harus benar letaknya teman-teman, jangan sampai terbalik ataupun tertukar seperti itu. Setelah itu, setelah teman-teman memindahkannya, klik statistik dan checklist estimate dan juga model it. Kemudian teman-teman bisa klik continue dan OK. Nah, setelah itu akan tampil data seperti ini, teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, ada output data pertama. Ini menjelaskan terkait variabel enter-nya, ada model summary-nya, ada juga ANOVA-nya. Nah, di sini ada F dan juga SIG-nya, teman-teman, ya. Nantinya sangat diperlukan untuk kita menentukan apakah itu berpengaruh antara variabel X dengan Y atau justru sebaliknya. Nah, seperti itu ya, teman-teman, untuk dari pencarian ataupun penyelesaian masalah regresi linear sederhana. Selanjutnya adalah regresi linear berganda. Dari soal kita lihat bahwa ada 2 variabel X dan 1 variabel Y yang teman-teman bisa langsung salin aja nanti ke dalam SPSS-nya biar lebih gampang. Nah, teman-teman bisa lihat ada X1, X2, ada Y. X1 tadi dari soal adalah pendapatan per minggu, X2-nya adalah jumlah anggota, dan juga Y-nya adalah pembelian barang-barang. Nah, itu tinggal diganti dan ditukar aja labelnya, teman-teman. Kemudian untuk luasnya adalah 8 ya, teman-teman, diseragamkan semuanya, atau width-nya ada 8, desimalnya kita nolkan biar gampang nanti dalam operasinya. Missing-nya non, value-nya juga non, kolomnya 8, align-nya right, dan measure-nya scale, teman-teman. Begitupun dengan role-nya adalah input. Kemudian kita pindah kepada bagian data view, teman-teman bisa langsung disalin saja data dari soal yang ditanyakan, yakni adalah nilai Y dan juga nilai X-nya, teman-teman. Kemudian dari data ini X1, X2, dan Y, langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa langsung klik analyze, kemudian regression, linear kembali, kemudian teman-teman akan tampil seperti ini. Silahkan dipindahkan variabel dependent, itu adalah variabel Y ya, teman-teman, itulah variabel bebas. Jadi yang Y tadi adalah jumlah anggota, Y adalah pembelian barang, teman-teman bisa langsung pindahkan ke nilai dependentnya. Begitupun independen, silahkan langsung dipindahkan nilai X-nya tadi, pendapatan per minggu, dan juga bagian pembelian
barang-barang ya teman-teman. Dan jangan sampai tertukar antara variabel X dan juga variabel Y. Pada intinya, variabel dependent itu adalah variabel Y. Dan variabel independen adalah variabel X atau variabel terikat. Nah, dalam hal ini karena dia adalah regresi linear berganda, maka ada dua variabel X. Dan dependennya ada satu variabel dependent atau variabel Y-nya, teman-teman. Kemudian, setelah itu teman-teman bisa langsung klik saja. Nah, ini adalah soalnya kembali untuk kita memastikan terkait dari variabel tadi, teman-teman bisa dilihat ya, ini adalah langkah-langkah yang saya coba ringkas. Kemudian kita kembali lagi ke tempat yang tadi. Setelah ini, langkah yang bisa teman-teman lakukan, klik statistik, kemudian checklist estimate, dan juga model it. Kemudian continue, dan oke. Maka akan tampil layar seperti ini ya teman-teman. Hasilnya akan seperti ini. Nanti ada variabel enter, ada output pertama, output kedua, output ketiga, dan output keempat. Teman-teman bisa lihat di output ketiga, output kedua, output ketiga, output keempat itu ada ditampilkan data T-nya dan juga ada data signifikannya. Begitupun juga dengan data F-nya. Nah, dalam menentukan regresi linear berganda, kita bisa menentukan apakah ada regresi atau ada pengaruh di antara variabel tersebut dengan memperhatikan nilai T dan juga nilai F-nya, teman-teman. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan dan juga nilai sig-nya. Sekian, terima kasih.